Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah pada bab 1 kita mengenal konsep internet dari mulai sejarah dan gimana caranya membuat kabel internet sendiri dengan menggunakan LAN. Kali ini kita akan masuk ke bab 2 yaitu tentang um, akses internet. Dalam hal ini, pertemuan pertama kita akan belajar tentang internet service provider. Nah, oke. Pernah lihat logo-logo ini nggak ya? Kira-kira dari kelima logo ini kalian tahu yang mana aja? Nah, logo-logo ini disebut sebagai ISP atau Internet Service Provider. Kenapa ya ISP? Nah, jadi begini, estimasi untuk menyediakan internet di kita di Indonesia kurang lebih seperti ini. Kita butuh ruangan untuk pusat data. Ya paling kecil ruangan itu kan 2x2 seukuran kamar kecil lah. Itu dengan estimasi harga adalah 3 sampai 5 juta dan kita juga harus menyediakan genset atau UPS sebagai uh, penyedia listriknya. Setelah itu kita harus menyewa satelit yang kalau misalkan kita buat sendiri satelitnya itu sebesar 166 juta US dollar dan itu kan lumayan banyak ya kalau dirupiahkan mungkin di angka 2, berapa triliun. Nah, makanya kenapa kita harus menggunakan ISP daripada menggunakan koneksi pribadi. Karena kalau di ISP kita bisa menekan biaya pembangunan infrastruktur karena kita hanya menyewa internetnya saja. Untuk urusan infrastruktur misalkan itu tower terus satelit itu udah jadi urusan ISP. Nah, sebenarnya ISP itu apa? ISP adalah kalau dalam bahasa Indonesianya itu penyedia layanan internet. Jadi secara istilahnya ISP itu sebuah perusahaan yang menyediakan koneksi dan layanan internet untuk perorangan atau organisasi. Mungkin teman-teman tahu ada Indicom, terus Disnet, terus ada MyRepublic dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai ISP atau perusahaan pemberi layanan internet. Kalau misalkan Telkomsel terus XL itu termasuk ISP nggak? Ya, itu termasuk ISP. Kalau dulu itu kan belum terkenal ISP ya, baru untuk layanan telepon. Nah, sekarang ini ISP udah makin banyak di Indonesia. Nah, selain internet, ISP itu menyediakan apa aja sih? Yang pertama dia menyediakan VPN, Virtual Private Network. Jadi jaringan tersendiri di sebuah perusahaan bisa menggunakan VPN. Jadi orang lain itu susah untuk memasuki network atau jaringan kita. Selanjutnya ada dedicated connection. Jadi koneksinya itu hanya untuk kita, misalkan kita menyewa sebuah hosting atau server, maka server itu ya milik kita, tidak dibagi-bagi dengan yang lain gitu. Itu namanya dedicated connection. Lalu ada hosting. Hosting itu tempat menyimpan sesuatu di server, misalnya kita punya website atau punya apa ya, sebuah layanan kita bisa taruh di hosting tersebut. Kalau kita punya file juga bisa kita di hosting tersebut, namanya file hosting. Dan ISP juga bisa sebagai konsultan jaringan komputer. Jadi dia bisa memberikan sebuah saran kalau misalkan kayaknya jaringan ini terlalu banyak makan biaya deh. Kita bisa potong dengan menghilangkan beberapa kabel dan sebagainya. Nah, ini adalah cara kerja ISP itu sendiri. Yang pertama adalah PC ini meminta layanan ke ISP. Setelah itu dari ISP dia baru dihubungkan ke internet. Jadi kita nggak bisa langsung tembak ke internet. Sekali lagi bahwa biayanya lumayan mahal kalau misalkan kita langsung ke internet karena ini berhubungan dengan satelit. Oke, untuk pertemuan tentang ISP kita cukupkan. Sampai berjumpa di materian berikutnya.